Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anggersi Wicaksana dengan nomor induk mahasiswa 152011413037 dari program studi pariwisata. Di sini saya akan membahas mengenai sektor pariwisata dan juga dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini terhadap sektor pariwisata dan beberapa sektor yang bekerja sama dengan sektor pariwisata. Mari kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama kita. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan perekonomian pada suatu daerah, bahkan pada suatu negara. Sama halnya dengan sektor lainnya, sektor pariwisata memiliki kedudukan penting dan memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian pada suatu daerah. Pada saat ini, banyak negara maju dan berkembang yang mengembangkan sektor pariwisata, bahkan mereka berlomba-lomba dalam membangun serta memajukan sektor pariwisata karena sektor pariwisata dianggap memiliki peranan penting dalam mendongkrak dan membangun suatu perekonomian pada suatu negara tersebut. Sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam salah satu sumber penerimaan devisa suatu negara, serta dapat mendorong perekonomian suatu negara dalam hal mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan produktivitas pada suatu negara tersebut. Sektor pariwisata juga dapat menjadi salah satu sumber pembangunan perekonomian pada suatu negara. Begitu pentingnya sektor pariwisata bagi suatu negara, dan hendaknya negara Indonesia juga mengembangkan sektor pariwisata karena ini merupakan hal yang penting dalam meningkatkan perekonomian di negara Indonesia. Pada pandemi COVID-19 seperti ini, tentunya sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan beberapa destinasi wisata pun ditutup demi mengurangi dan mencegah terjadinya penularan COVID-19. Lantas, apa saja sih sektor yang terdampak adanya pandemi COVID-19? Mari kita bahas satu persatu. Sektor yang terdampak akibat corona yang pertama adalah sektor pariwisata. Ketika sebuah negara telah melakukan lockdown, maka turis akan dilarang untuk memasuki negara tersebut. Tidak hanya turis mancanegara, namun juga berlaku untuk turis domestik yang dilarang untuk berpergian ke tempat dan sebuah acara wisata. Dikutip dari beberapa sumber, lockdown telah berdampak pada penutupan suatu wisata, pembatalan konser, dan penundaan acara olahraga. Hotel merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Hotel mengalami tingkat hunian terendah yang pernah ada dan membuat sebagian hotel memberikan diskon besar-besaran. Para mitra aktivitas lifestyle di domestik maupun regional, mitra restoran harus menutup biaya operasional bisnisnya untuk sementara waktu karena tingginya biaya operasional. Didorong oleh motivasi yang kuat untuk dapat bangkit dari krisis ini dengan lebih kuat dan lebih baik, dibutuhkan langkah-langkah untuk optimalisasi bisnis guna melakukan penghematan serta kembali berfokus untuk menyiapkan strategi dalam menyambut era normal baru. Lantas, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apakah
kita sebagai generasi muda membiarkan sektor pariwisata terus mengalami penurunan dan kemerosotan pada perekonomian suatu negara, hendaknya kita sebagai generasi muda dan mahasiswa memiliki beberapa kiat-kiat dan langkah-langkah dalam memperbaiki serta mengembangkan kembali sektor pariwisata. Lantas, apa saja sih yang bisa kita lakukan demi mengembangkan kembali sektor pariwisata? Langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan serta mengembalikan kepercayaan para wisatawan dalam mengunjungi destinasi wisata, yang pertama adalah meningkatkan serta menerapkan protokol kesehatan pada suatu destinasi wisata. Tentunya, para wisatawan akan merasa aman dan safety ketika pada destinasi wisata tersebut menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan tentunya hal ini akan merasakan suatu ketenangan bagi para wisatawan ketika mengunjungi daerah tersebut. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah memberikan konten-konten yang menginspirasi bagi wisatawan. Contohnya adalah virtual tourism. Virtual tourism ini diadakan, ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Contohnya yang berbayar misalnya Kebun Raya Bogor yang memiliki web sendiri serta laman sendiri yang dapat dikunjungi para wisatawan secara virtual. Kemudian ada beberapa contoh virtual tourism yang tidak berbayar alias gratis. Seperti contohnya ketika diadakan suatu pagelaran budaya atau pagelaran seni melalui streaming YouTube. Langkah ketiga yang bisa dilakukan adalah memperkuat promosi wisata. Ketika suatu daerah tersebut sudah tidak mengalami PPKM atau pembatasan pergerakan masyarakat, tentunya hal ini menjadi kesempatan bagi suatu sektor pariwisata untuk kembali mempromosikan destinasi wisatanya. Hal ini dilakukan agar menarik kembali minat wisatawan dan meyakinkan bahwa melakukan pariwisata pada daerah tersebut sudah diizinkan. Langkah terakhir adalah membangun infrastruktur pada destinasi wisata. Pada saat adanya pembatasan pergerakan masyarakat dan masyarakat tidak diperkenankan untuk berlibur pada suatu destinasi wisata, hal ini menjadi kesempatan bagi sektor pengelola pariwisata untuk meningkatkan adanya pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang ada pada tempat wisata tersebut, agar ketika sudah ditiadakan adanya PSBB, tempat wisata tersebut sudah memiliki fasilitas yang memadai serta memiliki fasilitas yang sangat baik. Tentunya hal ini menambah minat para wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Sebagai contohnya adalah memperbaiki akses perjalanan menuju tempat wisata tersebut yang sebelumnya terjadi kendala seperti jalan rusak. Pada saat PSBB tersebut bisa dibangun kembali serta diperbaiki infrastrukturnya. Itulah tadi pembahasan kita mengenai sektor pariwisata dan dampak bagi sektor pariwisata karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melakukan tur maupun perjalanan wisata bersama keluarga kita tercinta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik bertutur kata maupun sikap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.